Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tesya Yunita Siregar, NIM 1051922. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah masuk dan perkembangan Islam di Jambi. Baik, bukti sejarah untuk melihat adanya interaksi pedagang asing dengan masyarakat Jambi adalah ditemukannya pecahan kaca berwarna gelap dan hijau muda di Muara Sabak, Tanjung Jabung Timur. Selain itu, juga ditemukan pecahan kaca berwarna biru tua dan biru muda, hijau, kuning, dan merah di Muara Jambi, serta ditemukan juga sejumlah permata di Muara Jambi, yang semuanya itu diperkirakan berasal dari Persia. Sekitar abad ke-9 hingga abad ke-13 Masehi, bukti arkeologi ini juga diperkuat oleh berita Cina dalam kitab Peihilu tahun 875 Masehi yang membuat nama Caipen yang didatangi oleh para pedagang Pose atau orang-orang Persia untuk mengumpulkan barang dagangan berupa pinang. Berdasarkan bukti sejarah tersebut, sejak abad ke-19 Masehi telah ada kontak masyarakat Jambi dengan pedagang Islam dari Arab dan Persia. Namun perlu dijelaskan jika proses Islamisasi pada abad ke-9 telah ada di Jambi, kemungkinan hanya sebatas perorangan. Sebab proses Islamisasi besar-besaran di Jambi bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya kerajaan Islam di Jambi sekitar abad ke-15 Masehi. Sejak abad ke-17, terutama ketika didirikannya Batavia pada tahun 1619, muncul kegiatan dan corak baru di Nusantara yang dipelopori oleh VOC. Nah, pada abad ke-20, tepatnya tahun 1905, telah ada perkumpulan penduduk Hadramaut di Batavia yang bernama Jamiat Khair, yang membuka sekolah dan mendatangkan guru-guru dari Mekah, Sudan, bahkan dari Tunisia dan Maroko. Di daerah Jambi juga berdiri perhimpunan atau organisasi Islam yang bernama Perukunan Samaratul Insan. Organisasi ini dipelopori oleh berbagai masyarakat Jambi yang belajar di Mekah, kemudian pulang ke Jambi. Perukunan Samaratul Insan inilah yang nantinya mendirikan lembaga pendidikan Islam di kota Jambi. Nah, masih banyak organisasi Islam yang berdiri pada awal abad ke-20 sebelum kemerdekaan Indonesia. Keseluruhan organisasi itu memegang peran penting sebagai perantara dan penggerak untuk keseluruhan Islam di Indonesia. Islamisasi di Jambi, di daerah aliran Sungai Batanghari merupakan jalur transportasi pertama yang dikenal oleh para pedagang asing di kota Jambi. Sejak abad ke-7 Masehi, daerah aliran Sungai Batanghari Jambi dilewati pedagang dari Tiongkok menuju India dan Arab atau sebaliknya. Kota Jambi menjadi daerah penting sebelum munculnya kota pelabuhan Malaka sekitar abad ke-15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Saputra, NIM 105190005. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu beralihnya jalur perdagangan ke Malaka tidak menghilangkan eksistensi Jambi sebagai kota pelabuhan dagang. Kekayaan hasil alam berupa lada, pinang, dan lain-lain tetap menjadi komoditi utama di Jambi, sehingga masyarakat Jambi pun mengambil andil dalam perniagaan dunia. Berkembang hingga saat ini, minimnya sumber sejarah berupa benda-benda peninggalan sejarah Islam di Jambi abad ke-15 membuat Elsbeth tidak menulis banyak mengenai kerajaan Islam di Jambi pada masa awal. Namun, tidak bisa hanya dikatakan sebuah folklore atau cerita rakyat ketika mengkaji sejarah Islam di Jambi. Bukti yang dianggap paling otentik mengenai adanya orang Turki yang melakukan Islamisasi di Jambi adalah ditemukannya makam Ahmad Barus atau yang lebih dikenal dengan Datuk Paduka Berhala di Pulau Berhala, sekarang menjadi wilayah hukum
Provinsi Kepulauan Riau. Ahmad Barus merupakan keturunan yang ketujuh dari Sayyidina Zainal Abidin bin Sayyidina Husain putra Sayyidatina Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahmad Barus mendapat gelar Datuk Paduka Berhala karena beliau memusnahkan berhala-berhala yang dipuja masyarakat Jambi yang ditempatkan di Pulau Berhala. Ada pendapat lain mengenai nama Ahmad Barus menurut Wafaddal dalam makalahnya Sejarah Masuk dan Berkembang Islam di Jambi setelah Ahmad Barus menikah dengan putri selaras Pinang Masak, penguasa Jambi sebelumnya. Nama yang diganti dengan Ahmad Salim. Pernikahan antara Ahmad Barus dengan putri selaras Pinang Masak dianugerahi 3 orang putra dan 1 orang putri. Putrinya yang bernama Orang Kayu Gemuk dan ketiga putranya masing-masing menjadi raja di negeri Jambi, yaitu Orang Kayu Pingai, Orang Kayu Pedataran, dan Orang Kayu Hitam. Islamisasi di negeri Melayu Jambi semakin berkembang ketika kerajaan dipegang oleh Orang Kayu Hitam. Sejak tahun 1500 Masehi, ketekunan Orang Kayu Hitam dalam melakukan Islamisasi diperhatikan dengan berlakunya undang-undang pemerintah pucuk Undang 68. Hukum ini berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Selain itu, agama Islam telah menjadi identitas adat masyarakat Melayu Jambi seperti yang tertulis dalam Pepatah Adat Melayu Jambi. Adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah. Dalam selaku adat Melayu Jambi juga disebut syarak mengatur adat memakai. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.